Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai perusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku perusakan lingkungan hidup tersebut. Baiklah, di sini saya akan menerangkan akibat-akibat daripada perusakan lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui, perusakan lingkungan sangat berpengaruh besar bagi ekosistem alam dan juga dapat menimbulkan kerugian dan dapat menimbulkan bencana bagi manusia dan juga makhluk hidup yang ada di bumi. Akibat-akibat daripada perusakan lingkungan sangat banyak jenisnya, seperti banjir, pencemaran sungai, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain sebagainya. Saya mengambil contoh seperti banjir. Banjir terjadi karena ulah manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti di sungai dan di tempat-tempat yang menghalangi aliran air, yang menyebabkan air-air menjadi menggenang dan menimbulkan banjir. Ini merupakan perusakan lingkungan yang dapat merugikan manusia dan juga dapat menimbulkan bencana bagi manusia. Selanjutnya tentang pasal terkait pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan lingkungan secara jelas diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang secara singkat menyatakan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu ada kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Selanjutnya ada ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan selain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Di antaranya adalah yang pertama, hukum pencegahan dan penanggulangan pencemaran di bidang pertambangan. Hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4 Tahun 1997 tentang pencegahan dan penanggulangan umum. Berikutnya ada hukum pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di bidang perindustrian. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ketika kita berbicara mengenai ancaman hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, maka perlu kita ketahui bersama terdapat 3 sanksi di dalamnya. Sanksi yang pertama adalah sanksi administrasi, yang kedua sanksi perdata, yang ketiga adalah sanksi pidana. Ketika kita berbicara mengenai sanksi administrasi, maka di dalam sanksi administrasi itu dapat berupa pencabutan izin perusahaan atau pembekuan izin perusahaan dan atau juga itu adalah penutupan perusahaan. Yang kedua adalah sanksi perdata. Sanksi perdata ini dapat berupa ganti rugi oleh para pihak yang dirugikan dan para pihak yang melakukan perusakan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir adalah sanksi pidana. Sanksi pidana ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa siapa yang melakukan perusakan lingkungan maka diancam dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda sebanyak 500 juta rupiah. Faid pasal 41 menjadi ancaman pidana 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Di sini saya akan menyampaikan upaya mencegah kerusakan alam. Ada poin-poin yang saya akan sampaikan terkait dengan hal ini kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Alangkah baiknya teman-teman, sebagai manusia baik, kita cinta kepada alam ini, kita juga harus cinta kepada lingkungan kita. Seperti di sekitar kita, bila ada sampah kita masukkan ke tempat sampah. Jangan buang ke sungai, akan berakibatkan buruk terhadap kita, yaitu akan terjadinya suatu banjir apabila kita membuang sampah ke sungai terlalu banyak teman-teman. Jadi kurangilah membuang sampah di luar sampah teman-teman. Yang kedua adalah nanam kembali hutan yang gundul. Terkait dengan hal ini saya sampaikan, bila jadinya pohon yang dibakar, pohon yang digundul akan mengakibatkan erosi, apalagi kebakaran akan menyebabkan erosi pada pencemaran udara teman-teman. Jadi lebih baiknya kita semua tidak mengunduli apalagi membakar suatu gunung teman-teman, suatu pohon teman-teman, seperti itu.
upaya yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yaitu yang pertama, kita dapat melakukan reforestasi yang merupakan menanam kembali hutan yang telah ditebang. Yang kedua, kita dapat mengambil atau memungut sampah-sampah yang ada di sekitar rumah kita. Kita dapat juga melakukannya dengan cara bergotong royong. Nah, yang ketiga, kita dapat mengolah kembali atau mendaur ulang limbah menjadi bahan yang berguna, terutama sampah plastik. Yang keempat, remediasi, di mana kegiatan ini berfungsi untuk membersihkan tanah. Kegiatan remediasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, in-site atau on-site merupakan kegiatan remediasi yang langsung dilakukan di lokasinya. Sedangkan kegiatan ex-site atau off-site merupakan kegiatan remediasi yang dilakukan dengan cara menggali tanah tersebut kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemaran. Nah, yang terakhir kita dapat melakukan bioremediasi yang merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Mikroorganisme ini berfungsi untuk mengubah struktur kimia polutan. Sebagai mahasiswa yang merupakan generasi pemuda, memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari lingkungan terdekatnya yaitu wilayah kampus. Mahasiswa harus memiliki gaya hidup yang benar-benar mencerminkan perbuatan menjaga kebersihan lingkungannya seperti hidup bersih dari sampah. Tanpa disadari saat mahasiswa telah melakukan gaya hidup tersebut, maka adik-adik kelas ataupun orang di sekitarnya akan melakukan hal yang sama untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Kemudian di lingkungan masyarakat, mahasiswa dapat melakukan perannya dengan melakukan sosialisasi tindakan-tindakan maupun cara-cara agar sumber daya tetap lestari seperti tidak menggunakan sumber daya secara sembarangan melainkan secara efisien dan efektif dengan tidak mengurangi kemampuan maupun kelestarian sumber daya alam lain dalam suatu ekosistem serta membangun sumber daya alam alternatif untuk pembangunan di masa depan. Tujuan dari dibuatnya sosialisasi kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan